Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Berliana Anggun Dwi Cahyani, NIM 2024580001. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 1, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, 2, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan kedua materi di atas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari kedua materi di atas. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia masih tetap sama. Oke, itulah tadi pendahuluan dari materi ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda, setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Soehardi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dilihat dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khusus di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini telah ditentukan atau didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 golongan kategori perkembangan, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Dengan sangat jelas bahwa bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 26 Juni 1938 di Solo. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta
yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. 3. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari dua fase yang ada. Hal ini telah terbukti dengan adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2018. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terdiri atas dua, yakni 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Yang pertama, fungsi bahasa negara atau bahasa resmi. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan. Contohnya adalah penyampaian pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya di dalam maupun di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contohnya penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan bisa dilihat di sekolah-sekolah, seperti guru dan murid berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia, meskipun berasal dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga, bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Semua penyelenggaraan proyek pembangunan dan perhubungan mesti dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, pengomunikasi rencana proyek pembangunan nasional jalan tol yang melibatkan pihak luar negeri. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan meliputi 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Semua masyarakat Indonesia mesti bangga dengan negaranya. Salah satu contohnya penerapan fungsi ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu dapat dimaknai sebagai wujud kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negaranya. Yang kedua, lambang identitas nasional. Contoh penerapan fungsi ini adalah ketika kita berkunjung ke negara lain, salah satu cara menunjukkan identitas nasional kita adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung antara warga, daerah, dan budaya. Contoh fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung adalah ketika perantau yang berasal dari Sumatera berkumpul dengan orang dari Jawa, kemudian kedua pihak memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Namun untuk bisa berkomunikasi dengan baik, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung. Fungsi yang terakhir yaitu alat persatuan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memungkinkan warga negara bersatu untuk tujuan yang sama. Contoh penerapannya adalah ketika masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda berkumpul demi satu tujuan yang sama. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.